ketika membahas sastra kan kita selalu bertemu dengan logik berpikir gitu, struktur atau sosial politik dan lain sebagainya yang itu kemudian bisa diaplikasikan ke banyak hal gitu. Jadi kalau untuk di lirik lagu metal sendiri saya nggak merasa kesusahan gitu, karena beberapa band juga memiliki lirik-lirik yang puitis kayak gitu, seperti Forgotten misalkan, lagu-lagunya yang tentunya Surga Metafora, kemudian 3 angka 6, Tuhan Telah Mati kayak gitu, sebenarnya cukup puitis. Dan ada lagi kalau band luar itu ada Gojira juga puitis, jadi memang nggak terlalu jauh. Mungkin lebih tepatnya musik keras dulu ya. Dulu saya punya kakak sepupu almarhum, sekarang udah nggak ada gitu. Dulu dia suka mendengarkan musik-musik seperti Cobain gitu atau Nirvana gitu. Nah mungkin terpengaruhnya di awal di situ. Karena selain dia mendengarkan juga sering cerita gitu bagaimana kisahnya Cobain gitu, aksi panggungnya, kerasnya lah. Pada saat itu saya masih SD dan dia sudah SMA gitu. Jadi mungkin terpengaruhnya dari situ, ketertarikan saya, dan saya juga cukup menginspirasi kakak saya itu gitu. Kemudian ketika sudah SMP gitu, saya sudah mulai berkenalan dengan beberapa teman yang mereka lebih dekat kepada musik punk kayak gitu ya. Di situ saya mulai berkenalan dengan musik-musik seperti Marginal, Ramones kayak gitu. Kemudian Desa Luka Negara, Ciu, dan Topi Miring ya. Itu di masa-masa SMP seperti itu, karena SMP itu kan konon sekolah menuju punk. Kalau musik metal sendiri memang lebih intimnya tuh di usia-usia SMA, itu di tahun 2008 2009-an, karena memang di waktu-waktu itu musik metal di Kendal itu masif-masifnya kayak gitu. Jadi ada banyak acara, banyak kegiatan kayak gitu di sana. Nah, di waktu itu awalan saya lebih sukanya itu dengan musik-musik black metal gitu, yang lebih Javanese kayak gitu. Mungkin apa ya? Ngerasa lebih dekat aja mungkin gitu ya dengan budaya gitu. Dah di situ saya mulai membuat sebuah band kayak gitu. Awalannya dulu band black metal saya itu namanya Tumbal Jelangko. Lah itu kalau pentas itu selalu pakai make up gitu, dihitam-hitamkan sininya gitu. Band kita serem kayak gitulah. Kemudian di panggung itu juga ada aksi teatrikalnya gitu, membawa Jelangko. Dulu awal-awal seperti itu. Lah lambat laun kemudian ini ya, karena ada beberapa referensi musik kayak gitu, kemudian membuat band lagi, genrenya lebih kepada grindcore gitu, yang saya namai dengan, atau kami namai dengan Nirial Dises. Jadi kalau komunitas metal di Kendal itu mereka tidak terpusat gitu, bahkan setiap daerah atau setiap kecamatan itu memiliki komunitasnya masing-masing. Bahkan ada yang satu kecamatan 2 komunitas kayak gitu. Jadi memang banyak. Nah, selain itu di waktu itu memang selain musik metal juga ada musik-musik yang lain kayak gitu. Di Kendal itu ada istilah di saya itu, ketika kamu menyukai musik metal terus kamu berpindah lagi menyukai musik reggae, kamu akan dianggap sebagai gedang goreng gitu. Nah, gedang goreng itu untuk penyebutan semacam ini loh, kotoran yang mengapung di sungai, jadi nggak punya pendirian gitu. Lah kembali lagi ke musik metal. Kalau musik metal sendiri di daerah-daerah itu kan memiliki komunitas kayak gitu, atau setiap kecamatan itu memiliki komunitas, kemudian mereka membuat event kayak gitu. Jadi eksisnya band-band di daerah itu ya bergantian gitu. Kadang saya main di komunitas A gitu, kadang kemudian main di komunitas B, ya bergantian seperti itu gitu. Kemudian di komunitas juga sudah mulai belajar event organizer, meskipun masih amatir dulu ya, membuat acara-acara kayak gitu. Kemudian membuat seperti acara amal kayak gitu. Apa ya, ketika Ramadan itu juga sudah mulai berbagi takjil ya, itu
apa ya, hal-hal sosial itu sudah mulai terbangun di komunitas. Selain itu juga keuntungan komunitas itu kita banyak berbagi referensi, mungkin itu ya yang cukup penting juga ya, referensi musik kayak gitu, bertukar cerita kayak gitu. Karena dulu beberapa teman saya itu juga sudah ada yang kuliah gitu. Jadi mereka akan membawa cerita yang berbeda karena kebanyakan masih sekolah SMA kayak gitu, dan mereka sudah kuliah dan memiliki cerita-cerita yang berbeda kayak gitu kan. Nah, teman-teman yang sudah kuliah tuh ya semacam doktrin lah kepada band-band yang ada ya. Lah, kalau musik, kalau nulis lirik itu ya kalau bisa baca buku dulu kayak gitu. Nah, itu band kita orang-orang ngawur kayak gitu. Dulu ngomongnya kayak gitu, teman-teman. Nggak tahu sekarang mereka bener-bener apa enggak, nggak tahu saya. Tapi ya dari situ kemudian saya tertarik dengan buku kayak gitu ya. Dan salah satu teman saya dulu meminjami buku, ada buku The Manners of God kayak gitu yang saya baca ketika SMA, dan itu buku pertama yang saya baca, karya Safni, Iblis Menggugah Tuhan kalau terjemahan Indonesianya itu. Cuma memang di saat itu saya nggak terlalu paham itu, karena mungkin terlalu susah gitu ya. Selain itu saya juga ini mulai berkenalan dengan apa ya, musik atau band Forgotten kayak gitu, mulai mengenal itu, band dari Bandung yang liriknya menurut saya itu bagus-bagus. Hal-hal itu kemudian yang apa ya, memotivasi saya untuk ketika ditawari kuliah orang tua mengambil jurusan sastra. Ya meskipun nggak sastra murni gitu ya, karena orang tua himbauannya kalau ambil jurusan yang ada pendidikannya gitu, supaya besok ketika pulang atau ketika kemana gitu cari pekerjaannya itu ada di mana-mana gitu kan. Kalau sekolahan gambarannya ada di mana-mana gitu. Nah, ketika sudah kuliah itu malah lebih asik di teater gitu. Dulu saya tergabung di suatu kelompok teater yang ada di kampus. Nah, itu intensitas di metalnya kemudian yang berkurang. Cuma ya tetap sebenarnya itu, meskipun saya beraktivitas di teater, kemudian tergabung di kelompok sastra gitu, tetap masih mendengarkan musik-musik metal gitu. Kadang-kadang masih datang di skena gitu. Lah, tidur pun dulu itu kalau nggak mendengarkan musik-musik kayak gitu ya belum bisa tidur gitu. Jadi masih mendengarkan dan masih mengikuti, sebenarnya tidak sepenuhnya hilang. Cuma memang untuk kegiatan seperti ngebandnya itu yang kemudian berkurang sih, masih tapi berkurang. Kalau Vortex sendiri sebenarnya berdiri di tahun 2021 gitu ya. Itu terjadi karena seringnya pertemuan saya dan Dani, karena 2021 kan masih apa ya, masih terbatas gitu kan, situasi pandemi dan kegiatan juga banyak yang belum terlaksana gitu. Jadi saya dan Dani itu sering ketemu gitu. Nah, kemudian saya ajak Dani itu untuk membuat sebuah band daripada ketemu terus toh. Kejadian. Jadi akhirnya saya ajak untuk membuat sebuah band gitu, yang awalnya inginnya untuk membuat sebuah band grindcore kayak gitu. Cuma ternyata referensi musik saya dan itu ya agak berbeda gitu. Dulu saya ngajaknya atau memberikan referensi Napalm Death kayak gitu. Dani lebih ke Southside Silence kayak gitu. Nah, titik temunya itu di Ginger kayak gitu. Saya dan Dani merasa cocok nih ya gitu. Nah, ini nama Vortex sendiri juga salah satu dari lagu Ginger itu sendiri ya gitu. Jadi wah, karena kita suka dengan Ginger, kita ambil namanya gitu, Vortex kayak gitu. Ya cukup simple dan nggak ribet ya gitu kan, dan nggak terlalu panjang gitu. Ya udah gitu, kita ambil nama Vortex. Kemudian namanya sudah ada, udah membuat IG kayak gitu, tapi playernya belum ada lah. Baru kami melengkapi player itu dengan jamming dengan beberapa temen kayak gitu, nyoba-nyoba dulu gitu. Baru ketemu dengan David kayak gitu. Setelah beberapa jamming dengan teman yang lain, kemudian ketemu dengan David. Nah, akhirnya kami merasa cocok kayak gitu.
Selain David juga ada Alex dulu yang mengambil posisi bass. Kalau posisi Vortex saat ini sih ada saya itu di vokal, kemudian ada David itu di drum, kemudian ada Dani di gitar, dan Ijal yang sekarang mengisi posisi bass gitu. Beberapa teman itu memiliki referensi yang berbeda-beda gitu ya, tidak bisa kami paksakan juga untuk satu gitu. Tapi malah kemudian di situ yang saya rasa kemudian asik kayak gitu. Kami nggak berpatok pada satu genre gitu. Cuma referensinya jika dilacak mungkin dari Chimaira, Ginger, Gojira, Kaset Selen, kemudian mungkin kalau lokal itu Burger Kill. Vortex saat ini itu sudah memiliki 2 single yang sudah dirilis di beberapa platform musik dan YouTube. Yang pertama itu ada Meradang Menerjang. Meradang Menerjang itu saya kutip dari puisinya Aku Hairil Anwar gitu. Nah, jadi dalam proses kreatifnya lebih dulu judulnya itu. Jadi judul sudah ada, cuma musiknya belum ada gitu, dan sudah diisukan gitu. Baru kemudian kami tafsir lagi nih Meradang Menerjang itu. Nah, tafsirannya Meradang Menerjang itu kalau menurut kami ya sebuah upaya pembebasan diri itu dari objektifikasi sosial gitu. Ya kadang kita kan selalu dituntut untuk melakukan ini dan itu atau menjadi ini dan itu oleh orang-orang di sekitar kita ya. Nah, tak pikir ya nggak harus gitu. Kami pikir nggak harus menjadi apa yang diinginkan orang gitu. Kita juga bisa memilih gitu, atau kita punya pilihan untuk menjadi diri kita sendiri ya gitu. Yang paling penting kan nggak merugikan orang lain. Puisi-puisi Hairil Anwar sendiri menurut saya masih relevan ya dengan kondisi hari ini gitu. Dan saya beberapa suka gitu dengan puisi-puisinya karena menurut saya memang bahasanya juga otentik kayak gitu, ya khas gitu. Ya contohnya yang Meradang Menerjang itu, kemudian Binatang Jalang kayak gitu dari Buang, kemudian ada Mati Kau Dikoyak-koyak Sepi, itu kan khas gitu dan otentik banget itu, dan mungkin hanya digunakan oleh Hairil kayak gitu. Tak pikir Hairil itu juga seorang penulis yang apa adanya gitu. Ketika kita melihat saja Aku gitu misalnya ya, dia mengakui kalau dirinya adalah binatang jalang dari kumpulan yang terbuang gitu. Di saat orang lain ingin menutupi keburukannya, dia malah terbuka gitu. Dan mungkin ya dia apa adanya ya, mungkin seperti itu yang ingin atau masih kami bawa di single Meradang Menerjang. Ya sebenarnya dengan dunia sastra ya juga sudah nggak asing ya, karena kuliah juga di sastra kayak gitu, ada sangkut pautnya dengan sastra, kemudian di teater juga masih membahas karya sastra kayak gitu ya, masih mengapresiasi karya sastra. Kemudian saya juga terlibat atau tergabung di suatu kelompok belajar sastra namanya Jejak Imaji. Di situ kami sering membahas karya sastra gitu, mendiskusikannya, dan kemudian juga kadang-kadang kita juga membuat kayak gitu. Jadi cukup apa ya, lingkungan saya cukup mendukung gitu untuk belajar sastra gitu. Menurut saya sastra juga dapat diaplikasikan ke banyak hal gitu, karena sastra nggak habis selesai di teks kayak gitu kan. Nah, ketika membahas sastra kan kita selalu bertemu dengan logik berpikir gitu, struktur atau sosial politik dan lain sebagainya yang itu kemudian bisa diaplikasikan ke banyak hal gitu. Jadi kalau untuk di lirik lagu metal sendiri, saya nggak merasa kesusahan ya gitu. Karena beberapa band juga memiliki lirik-lirik yang puitis kayak gitu. Seperti Forgotten misalkan, lagu-lagunya yang judulnya Surga Metafora, kemudian 3 angka 6, Tuhan Telah Mati kayak gitu. Sebenarnya cukup puitis, dan ada lagi kalau band luar itu ada Gojira juga puitis. Jadi memang nggak terlalu jauh. Kalau single kedua ini proses penciptaannya berbeda gitu. Kalau ini memang musik lebih dulu. Jadi di Vortex itu ada Dani dan David, itu biasanya yang membuat musik. Kemudian setelah lagu itu selesai, musik itu selesai,
saya kemudian mengisi liriknya kayak gitu. Nah, ini single Adipati itu sendiri lebih ini sebuah respon atau sikap tidak peduli dengan politik praktis hari ini ya, yang banyak drama gitu, banyak bohong kayak gitu kan. Ya kami ya antipati aja, masa bodoh aja dengan hal-hal itu ya. Vortex sendiri mungkin beruntung ya, karena kami latihan di studio namanya Central Studio, yang di situ banyak musisi-musisi metal yang di Jogja itu banyak latihan di sana kayak gitu. Ya kami sering bertemu dengan band-band lain kayak gitu. Kemudian di situ bisa perkenalan dan saling tegur sapa kayak gitu kan. Ada berbagai informasi, ya misalkan ada informasi event nih, ada event di sini, kalian mau main nggak kayak gitu. Kebetulan teman-teman juga supel gapia kayak gitu ya, jadi ya asik-asik aja gitu untuk apa istilahnya ya kulo nuwun kayak gitu untuk bergabung dengan teman-teman kayak gitu. Selain itu juga ada Mas Ucok juga yang biasanya bisa diajak diskusi kayak gitu mengenai musik gitu, ngobrol. Jadi ya nggak begitu susah itu bagi kami untuk masuk. Ke depan sih Vortex rencananya ingin membuat album kayak gitu. Nah, hari ini kita sudah mulai mengejar. Albumnya itu bertajuk Galat, yang artinya itu cacat, error kayak gitu. Mungkin itu akan berisi 8 sampai 9 materi. Nah, ini saat ini kami sedang menyiapkan. Mungkin kalau lancar ya akan kami rilis di bulan Juni atau Juli di 2023 gitu. Dan teman-teman juga dapat mendengarkan musik kami di platform digital dengan kata kunci Vortex, atau di YouTube teman-teman bisa mencari Vortex YK Official seperti itu.